Perkenalkan, nama saya Deborah Purba dengan NIM 71711430008. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bisnis Tambuk 2017, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan mengelola kelas. Dalam suatu kelas atau ruangan, seorang guru sebenarnya mempunyai dua permasalahan pokok, yaitu pengajaran dan manajemen, di mana keduanya ini mempunyai penanganan sendiri, yaitu pengajaran harus diatasi dengan cara pengajaran yang baik, sedangkan manajemen dengan cara pengelolaan. Dan aspek yang paling penting dalam proses belajar mengajar yaitu pengelolaan kelas. Baiklah, apa itu mengelola kelas? Mari kita bahas bersama-sama. Mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan yang digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran guna untuk mengkondisikan belajar siswa dengan harapan supaya terjadi suatu kondisi kelas yang kondusif, memaksimalkan sarana dan prasarana, menjaga keterlibatan siswa, menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal, dan rasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan kelas. Menurut Usman pada tahun 2002, pengelolaan kelas mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu komponen keterampilan mengelola kelas. Menurut Wardani pada tahun 2005, komponen keterampilan mengelola kelas meliputi yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Hal ini meliputi A. Memperlihatkan sikap yang tanggap dengan melihat secara jeli dan seksama, mendekatkan diri, memberikan sebuah pernyataan, atau memberi reaksi terhadap gangguan kelas. B. Membagi perhatian secara visual dan verbal. C. Memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan siswa untuk menuntut tanggung jawab siswa. D. Memberi petunjuk-petunjuk yang jelas. E. Menegur secara bijaksana, yaitu secara jelas dan tegas, bukan berupa peringatan atau ocehan, serta membuat aturan. Dan yang terakhir yaitu memberikan penguatan seperlunya. Komponen yang kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Hal ini meliputi 1. Modifikasi tingkah laku. Dalam strategi ini, hal pokok yang harus dikuasai seorang guru adalah mengajarkan tingkah laku baru yang diinginkan dengan cara memberikan contoh, bimbingan, dan meningkatkan munculnya tingkah laku siswa yang baik dengan memberikan penguatan. 2. Pengelolaan atau proses kelompok. Dalam strategi ini, kelompok dimanfaatkan dalam memecahkan masalah-masalah pengelolaan kelas yang muncul terutama melalui diskusi. 3. Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Dalam strategi ini, perlu ditekankan bahwa setiap tingkah laku yang keliru merupakan gejala dari suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan kelas yaitu 1. Kehangatan dan keantusiasan. 2. Tantangan. 3. Bervariasi. 4. Keluasan. 5. Penekanan pada hal-hal yang positif. Dan yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Selanjutnya yaitu keterampilan mengelola kelas yang baik. Menurut Saptika pada tahun 2014, kemampuan dan keterampilan mengelola kelas dalam proses belajar mengajar yang baik adalah 1. Menciptakan situasi yang memungkinkan anak untuk belajar sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajaran.
Yang kedua, siswa belajar dalam suasana yang wajar, tanpa tekanan dan dalam kondisi yang merangsang untuk belajar. Jadi, dalam proses pembelajaran, seorang guru harus mampu menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan siswa dapat melakukan pembelajaran, menumbuhkan sikap yang ramah, memiliki kesiapan demi berjalannya suatu pembelajaran, dan seorang siswa mampu merasakan kenyamanan dalam keadaan ataupun suasana yang sewajarnya, tidak ada tekanan dari guru, dan mampu terangsang untuk belajar dengan baik. Demikianlah penjelasan mengenai keterampilan mengelola kelas. Sekian dan terima kasih.